Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'allum wa ta'lim naf'al intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga pada malam ini kita masih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, pada malam ini kita bakal membaca kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang menjadi amalan kita sehari-hari. Sampailah kita di dalam kitab Adabus Shalah, adab sholat atau sunnah-sunnah sholat atau ilmu pengetahuan, baik itu berkaitan dengan rukun, syarat, sunnah atau cara-cara melakukan sholat dengan benar. Di dalam kitab fikih berkata ulama fikih, sholat itu artinya doa. Sholat itu artinya doa. Kalau istilah yang dipakai oleh ulama fikih, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Itu artinya sholat. Gerak-gerik ucapan yang dimulai dengan salam, dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, itu namanya sholat. Istilah fikih yaitu yang kita lakukan sehari-hari, itulah yang namanya sholat. Kata ulama, sholat itu qala fa idza farauta min taharatil hadath wa taharat minal khabath fil badani wa thiyabi wal makan wa min satril aurati minar rubbati minas surrati ila rubbah fal yastaqbilil qiblah. Syarat sahnya sholat yang pertama kali suci dari hadas kecil artinya berwudu, atau hadas besar tidak mempunyai hadas kecil dan tidak mempunyai hadas besar. Itu syarat pertama sholat. Kalau kita sholat sedangkan kita tidak punya wudu, maka sholat kita tidak sah, tidak dinamakan orang yang sholat. Syaratnya harus dulu kita ngambil air wudu dalam keadaan berwudu. Kemudian suci dari hadas besar. Hadas besar itu yang mewajibkan mandi wajib, itu namanya hadas besar. Harus kita angkat dulu hadas dengan mandi wajib. Kemudian suci tempat, suci badan, suci pakaian. Badan kita harus bersih, tidak boleh ada kotoran, tidak boleh ada najis, tidak boleh ada yang menghalangi kesahan sholat. Orang sholat di badannya ada najis, tidak sah sholat. Kemudian tempatnya, sejadahnya jangan sampai ada najis, jangan sampai ada kotoran yang menyebabkan sholat kita tidak sah. Kemudian pakaian dalam istilah fikih itu bukan pakaian baju saja, kopiah termasuk pakaian. Ini ada sarung, pakaian, sorban, pakaian kalau dia menempel di badan, sapu tangan, pakaian, siwak di kantong kita, ada siwak, ada HP, itu namanya pakaian dalam istilah fikih. Jadi yang dimaksud dengan pakaian ini apa yang menempel di badannya orang yang sholat, itu dinamakan pakaian. Makanya dalam kitab fikih tiap itu wa ma hamalahu atau wa ma humila alaih. Jadi yang menempel, mahmul yang menempel di atas pundak, di pakaian, di tubuhnya orang yang sholat harus semuanya dalam keadaan suci. Kalau ada orang bertanya gimana kalau ada orang sholat kopiahnya najis, kita katakan tidak sah sholatnya. Atau sapu tangan yang ada di badannya najis, ya tidak sah. Atau sorban yang menempel di pundaknya najis, tidak sah. Atau sarungnya najis, atau apa saja di dalam tubuhnya, di badannya, di luarnya, di zahirnya
ada najis. Karena syarat sahnya sholat harus dalam keadaan suci tempat, suci badan, suci pakaian. Kemudian wa min satril aurah. Yang kedua, nutup aurat. Ada orang sholat auratnya terbuka tidak sah. Orang sholat auratnya terbuka tidak sah. Auratnya laki-laki ma baina surra ila rukbah di waktu dia sholat. Dari pusar sampai ke dengkul itu waktu kita sholat. Tapi alangkah tidak pantasnya kalau kita sholat tidak pakai pakaian, walaupun menutupi surah dan rukbah. Itu mimbabil adab, dari akhlak sopan santun seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, fal yastaqbil al-qiblata, menghadap ke kiblat. Syaratnya sholat dari takbiratul ihram sampai salam, dada kita harus ke kiblat, bukan muka kita ke kiblat. Ada orang sholat mukanya ke kiblat tapi dadanya noleh ke tempat lain, itu tidak sah. Karena yang disyaratkan di dalam sholat itu dadanya menghadap kiblat, walaupun kepalanya tidak menghadap ke kiblat. Kita sholat kiblat ke sana, dada kita ke kiblat tapi kepala kita noleh-noleh, hukumnya sah sholat. Dari segi sah ya kita katakan sah. Kata Nabi Muhammad, orang yang menoleh di waktu sholat itu berarti dia kena tipu oleh setan, kena copet oleh setan. Ikhtilas yahtalisuhu syaitan, dicopet, dicuri pandangnya oleh setan yang menggoda manusia di saat kita sholat. Fal yastaqbilil qiblah, hendaklah dia menghadap ke kiblat. Apa yang dihadapkan ke kiblat? Kata ulama, menghadap ke kiblat itu dengan dadanya, dengan sodruhu, dadanya menghadap ke kiblat, walaupun matanya, walaupun kepalanya menghadap ke tempat lain. Dari segi sahnya sholat, ya sah sholat, yang penting dadanya menghadap ke kiblat. Kemudian qaiman, kalau sholat 5 waktu, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh harus dilakukan dalam keadaan berdiri, tidak boleh sholat duduk. Kalau kita sehat, tidak boleh kita sholat duduk. Kalau sholat 5 waktu itu sholat wajib, karena berdiri itu adalah syarat sah melakukan sholat. Boleh kita sholat 5 waktu duduk, boleh. Kapan? Kalau kita sakit. Apa definisinya sakit? Definisinya sakit itu an yakuma ma'hul qiyam, ayyashukka alaihi masyaqqah syadidah. Masyaqqah syadidah la tuhtamal adatan. Kalau dia berdiri, dia mendapatkan masyaqqah, dia repot, dia beban. Masyaqqah tadi itu tidak sanggup dia untuk berdiri. Kalau dia berdiri jatuh. Masyaqqah la tuhtamal adatan. Kalau dia berdiri jatuh. Kalau pilek masih wajib berdiri, kita sholat duhur, sholat asar, sholat wajib. Kalau dia masih bersin-bersin atau batuk atau meriang-meriang badannya, masih dia sholatnya berdiri. Kapan dia boleh sholat duduk? Dalam sholat wajib ini, kalau dia tidak bisa berdiri. Kalau dia berdiri, dia dalam keadaan susah di dalam berdirinya, artinya dia sampai jatuh. Nah, baru boleh dia duduk sholat. Tapi kalau sholat sunnah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat istikharah, sholat duha, sholat tahajud, boleh duduk walaupun dalam keadaan sehat. Kita sholat tahajud karena ngantuk, kita sholatnya duduk. Boleh kita sholat duduk walaupun kita dalam keadaan sehat. Cuman kalau duduk pahalanya separuh dibandingkan dia berdiri. Jadi kesimpulannya, kalau sholat fardu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, maka disyaratkan kita laksanakan dalam keadaan berdiri. Kecuali kalau kita sakit yang tidak sanggup berdiri, maka diperbolehkan duduk. Kalau tidak bisa duduk karena sakit di waktu sholat fardu, maka diperbolehkan kita berbaring. Kemudian kalau sholat sunnah, boleh kita duduk. Boleh kita sholatnya duduk walaupun kita sanggup berdiri.
muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadummuhuma wastawi qa'iman waqra qul a'udzu birabbin nasi tahassunan biha minasyaitan wahdir qalbaka ma anta fihi wa farrihu minal waswas wandur ma baina yaday man taqumu wa man tunaji. Kemudian waktu kamu berdiri mau sholat sebelum takbiratul ihram, kaki tidak terlalu renggang, nggak terlalu nutup. Kita kan waktu berdiri nggak terlalu direnggangkan kaki kita, bukan terlalu ditutup begini, tapi biasa-biasa saja. Muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadummuhuma. Artinya berdiri, kaki tidak terlalu dibuka dan tidak terlalu ditutup, biasa-biasa, 1 ziro lebih kurang. Kemudian wastawi qa'iman, berdirinya benar-benar, jangan berdirinya membungkuk, jangan, atau berdirinya membanting ke belakang, jangan, tapi berdirilah biasa-biasa. Dan sebelum sholat baca dulu qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas, supaya kita tidak digoda oleh setan. Bab kalau ada orang sholat mulai datang setan-setan mau merayu, mau menggoda. Tujuannya supaya sholat kita tidak khusyuk, sholat kita tidak memikirkan Allah. Seharusnya kita di waktu sholat kita menghadirkan hati kita, kita hadirkan apa yang kita baca, kita pahami. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat yang sudah diberi semuanya itu dari Allah. Kita sehat, kita nggak sakit, tadi kita makan, tadi kita minum, tadi kita ketawa, tadi kita berjalan. Sekarang ini kita dalam keadaan sehat, nggak sakit. Coba kita pusing saja, nggak bisa kita duduk, sakit gigi, nggak bisa kita duduk. Ini semua kita sehat, siapa yang memberikan kita itu? Adalah Allah. Jadi alhamdulillah artinya pujilah Allah yang sudah memberikan nikmat yang begitu luas dan banyak. Memang dia berbentuk cerita, berbentuk info, berbentuk kabar, khobariyah. Tapi yang dimaksud di situ pujilah Allah, perintah, insya. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Berterima kasihlah kamu kepada Allah yang selama hidupmu sampai sedetik ini senantiasa selalu memberikan limpahan rahmat, baik rahmat zahir maupun rahmat batin. Zahir kita bisa senang, hidup, makan, bernapas, memandang, berjalan, dan masih banyak lagi. Rahmat batin yaitu kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai yang kita baca tuh tidak tahu, berarti kita tidak hadir. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari kiamat. Hari kiamat yang miliknya itu Allah, yang mengaturnya itu Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kalau kami dalam keadaan kejepit, yang kami datang adalah Engkau ya Allah. Nah itu, ya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan manusia-manusia yang Engkau beri nikmat, yaitu orang-orang yang soleh, para nabi, siddiq, orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang baik. Ghairil maghdub alaihim waladhdallin, bukan jalannya Yahudi, bukan jalannya Nasrani. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan yang Engkau sesatkan, Yahudi dan Nasrani. Itu doa pertama kali kita muji Allah. Kemudian kita mengakui bahwasanya kita seorang hamba. Kemudian kita tidak minta hanya kepada Allah. Kemudian kita minta satu permintaan yang sangat istimewa, minta ditunjukkan di jalan yang lurus. Kita hadirkan hati kita di waktu kita sholat. Wahdir qalbaka ma anta fi. Hadirkan hati kita di waktu kita sholat. Jangan kita sholat pikirannya ke jalan, pikirannya ke tempat lain. Begitulah kalau kita mau sholat itu setan mulai datang. Diingatkanlah kita ke apa yang kita kerjakan tadi di kantor,
Di sini, di situ, di masail, di macam, di muskilat, di ini diingatkan oleh setan. Sehingga kita tadi itu lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wanzur baina yaday man taqumu wa man tunaji. Perhatikan, engkau sekarang itu berdiri di depan siapa? Kita kalau berdiri di depan presiden itu khusyuk, hadir, sadar kita di depan presiden. Walaupun kaki kita digigit nyamuk, digigit semut, walaupun kepala kita gimana, kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh presiden. Gimana kalau kita berdiri di hadapan Allah? Kita berdiri di hadapan Allah di waktu kita sholat. Wastahi an tunaji maulak bi qalbin ghafil. Dan malulah kalau kamu bercakap-cakap dengan Allah, dengan Tuhanmu, sedangkan kamu pikirannya dari tempat lain. Coba kalau kita ngomong sama orang, kita ngomong, pikiran kita ke tempat lain atau mata kita ke tempat lain, marah apa tidak kawan kita? Ya marah. Dikira kita apa? Kita lagi apa? Lagi on. Kayak orang ngigau. Kita ngomong, tapi pikiran kita ke tempat lain. Gimana kalau ngomong sama Allah? Kalau kita lagi munajat sama Allah, pikiran kita ke tempat lain, mulut kita berucap seperti orang ngigau. Kalau kita tidur ngigau, pikiran kita ke tempat lain, tapi kita ngomong ini cerita itu. Nah begitu juga kalau ada orang sholat, dia tidak hadir hatinya, pikirannya ke tempat lain, dia membaca doa, dia membaca Al-Fatihah, itu sama saja seperti orang yang ngigau. Orang yang ngigau pikirannya lain. Itu berarti bukan munajat, berarti itu mencaci Allah. Yang tadinya kita kepengen sholat, kepengen menyambung silah kita kepada Allah. Sholat itu seperti silah. Silah itu hubungan. Kita sambung hubungan kita dengan Allah. Gimana cara menyambung hubungan kita dengan Allah? Cara menyambung hubungan kita dengan Allah dengan sholat. Itu yang tadi tujuannya kita sholat, yaitu mau menyambung. Kita datang ke rumah orang, tujuannya apa ya? Pengen kenal. Datang ke rumah si fulan, tujuannya apa ya? Pengen kenal. Datang ke sini, pengen kenal lagi. Datang ke situ. Kalau sudah sering datang, sering kenal, akrab lama-lama. Akrab, jadi dekat. Bahkan bila perlu jadi keluarga. Begitu juga kita sama Allah. Kalau kita sering sholat, benar sholat kita, lama-lama terhubung antara kita dengan Allah. Kalau sudah kita terhubung dengan Allah, rahmat diturunkan oleh Allah, nikmat diberikan oleh Allah. Kita menjadi hamba yang didekati oleh Allah. Didekati oleh Allah. Kalau dia minta, langsung diberi oleh Allah. Kalau dia berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah. Namanya dikenalkan oleh Allah selangit, karena sudah dicintai oleh Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza ahabballahu 'abdan nadahu Jibril." Kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, sudah dekat sama seseorang, Allah memanggil malaikat Jibril. "Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbahu." Wahai Jibril, kata Allah, aku cinta kepada seorang hamba. Satu orang itu aku senang. Cintailah orang itu. Jibril cinta kepada orang tersebut. Kemudian Jibril tadi mengumumkan yang ada makhluk yang ada di langit. Makhluk yang ada di langit diumumkan oleh malaikat Jibril, "Innallaha habba fulan fa ahibbahu fa ahibbahu." Allah cinta kepada seseorang, kamu cinta semuanya. Fa ahabbahu ahlus sama. Cinta, dicintai oleh orang-orang yang ada di langit. Kemudian wa yudha'u lahul qabul, diterima dia di dunia. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita mau menjadi dicintai oleh Allah, sambung silah kita kepada Allah, sering-sering kita sholat dengan sholat yang benar. Jadi jangan sampai kita sholat sedangkan hati kita ke tempat lain. Kita membaca ayat, seperti orang ngigau. Kita ngomong, tapi pikiran kita tempat lain. Itu kan ngigau namanya. Ghafil. Hatinya ke tempat yang lain. Yang tadinya tujuan memohon, meminta, memberi rahmat, berdoa, akhirnya kalau kita dengan ngigau itu mencaci, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala.
ghafil wa sadruhu mashghulun biwasawisid dunya. Salat tapi pikirannya bercampur dengan dunia. Kalau kita sholat tuh kosongkan terlebih dahulu hati kita. Hati kita pikirannya itu cuma Allah. Apa yang kita pikirkan? Yang kita ambil daripada Allah, daripada rahmat, daripada nikmat banyak. Kita maknai itu Al-Fatihah. Kita renungkan. Terima kasih kepada Allah yang memiliki hari kiamat, Rabbil Alamin, yang memiliki alam semesta, Maliki Yaumiddin. Iya, kita renungin itu. Kalau kita bisa bahasa Arab. Wa khaba'iti syahwat. Jangan sampai pikiran kita di waktu sholat pikirannya ke dunia dan pikirannya ke syahwat. Pikiran makan, syahwatul badan, atau syahwat-syahwat yang lain. Jangan sampai. Allah itu tahu yang terlintas di dalam hati kita, tahu yang kita simpen ini, kita simpen makanan, kita simpen duit dunia, itu tahu. Kalau kita sholat munajat Allah, hati kita ke tempat lain, dunia maupun yang lain-lainnya, itu berarti kita ngigau. Wa'lam annahu ta'ala muttali'un ala sariratik wa nadhirun ila qalbik, fa innama yataqabbalu Allahu min sholatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Tahuilah Allah itu tahu isi hati. Jangankan yang kita lakukan di sembunyi-sembunyi, isi hati kita itu tahu. Kita harus menghadirkan Allah itu selalu memandang kita. Itu selalu dilihat di gerak-gerik kita itu oleh Allah. Ada CCTV-nya, Pak. CCTV-nya itu ada. Zaman dulu ada seorang guru, dia sayang sama satu muridnya. Akhirnya dia kepengen memberitahu kepada murid-muridnya kenapa dia sayang kepada murid ini. Akhirnya dikumpulkanlah muridnya. Besok kamu datang ke sekolah, tapi sebelum kamu datang ke sekolah kamu potong ini ayam atau burung, di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Akhirnya sudah dikasihkan ayam satu-satu. Muridnya besoknya semuanya motong. Ditanya oleh guru, sudah dipotong ayam kemarin? Sudah. Di mana dipotong? Satu murid lagi mengatakan, saya motongnya di atap rumah. Ada satu lagi ditanya, saya motongnya di kamar mandi. Satu lagi yang tanya, saya motongnya di bawah kasur. Saya motongnya dalam kamar. Semuanya motong. Cuma satu anak yang tidak motong. Anak yang dicintainya tadi oleh guru. Kenapa kau tidak potong? Aku mau motong di kamar mandi. Allah ngelihat. Mau motong dalam kamar, Allah lihat. Di rumah, di bawah kasur, di atap, semuanya dilihat oleh Allah. Jadi aku tidak bisa motong ayam ini. Jadi aku bawa ke sini karena aku tidak sanggup menjalankan tugas dari guru untuk memotong di sebuah tempat yang tidak dilihat oleh siapa. Ketahuilah, yang kita lakukan itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan satu hal sedangkan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma yataqabbalu Allahu min shalatika bi qadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadu'ika wa tadarru'ika. Amal ibadah yang diterima oleh Allah itu amalan yang bagus. Berapa banyak khusyuknya kita ditimbang oleh Allah. Apakah sesuai dengan kadar yang diinginkan oleh Allah? Kita sholat, belum tentu sholat kita diterima. Kalau mau tahu diterima oleh Allah, baguskan khusyuknya, baguskan khudu'nya, baguskan sholat kita tawadhu, merendahkan diri kita kepada Allah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah itu orang-orang yang bagus di dalam amalnya. Kayak ceritanya anaknya Nabi Adam. Ada si Qabil, ada si Habil. Alhasil mereka diperintahkan oleh Allah, panjang ceritanya kita ikhtisar. Mereka diperintahkan oleh Allah berkorban daripada harta yang mereka miliki. Satunya pengembala kambing, diperintahkan potong kambing. Satunya petani, diperintahkan oleh Allah mengorbankan hasil taninya. Yang satu tadi petani,
Dipilihlah harta yang paling bagus, padi yang paling bagus, daripada hasilnya sedekahkannya kepada orang lain. Yang satu tadi itu pengembala, dicari kambing yang paling rusak. Kambing yang pincang, kambing yang urapan, kambing yang penyakitan. Dia beranggapan ini untuk sedekah juga, bukan untuk kita makan. Akhirnya disedekahkan yang masing-masing. Tahu-tahu tidak diterima oleh Allah. Kata Allah, Innallaha innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah amal ibadah itu berapa banyak bagusnya khusyuknya. Kalau sholat berapa banyak kita khusyuk, berapa banyak kita merendahkan diri kita kepada Allah, berapa banyak di dalam sholat itu tawadhu kita, tadarruk kita. Ya harus sadar. Bukan kita sholat ruku, sujud, habis itu assalamualaikum. Bukan itu saja. Tapi sholat itu adalah merendahkan diri kita, pengakuan seorang hamba kepada Allah. Contohnya saja, di waktu kita sholat itu kepala yang tadinya di atas, kepala kan di atas, itu kita taruh di tanah. Taruhnya di mana? Di tanah kita taruh. Kita taruhkan di tanah. Kita mengakui bahwasanya kita ini hamba yang butuh akan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma yataqabbalullahu min shalatika biqadri khusyu'ika wa hudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika wa'bud fi shalatika ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah fa in lam yahdhur qalbaka wa lam taskun jawarihuka likusuri ma'rifatika bijalalika ta'ala faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitik yanzur ilaika liya'lam kaifa salatuka fa inda dzalika yahdhur qalbuka wa taskun jawarihuka. Imam Ghazali berkata, kalau kamu ibadah itu kamu hadirkan seakan-akan kamu itu di depan Allah. Sewaktu kita sholat seakan-akan kita nih lagi sholat, di depan kita itu ada Allah. Di depan kita ada Allah. Gimana kalau di depan kita ada presiden? Waduh, gemetar kita. Kalau di depan kita itu seakan-akan ada Allah. Kalau kita tidak bisa menghadirkan, ketahuilah Allah itu di depan kita melihat kita. Tidak bisa Ustaz menghadirkan Allah. Ketahuilah Allah itu melihat kita. Atau kita hadirkan ada orang yang melihat kita. Ada orang penting, ada orang besar yang punya pangkat sedang memperhatikan gerak-gerik kita. Nah itu cara kita sholat. Pertama kali begitu. Baru sholat kita bagus. Jadi jangan sampai kita sholat sedangkan kita pikiran kita ke tempat yang lain. Ma'asyiral hadirin yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari pelajaran yang sudah kita pelajari ini, mudah-mudahan kita bisa ngamal gimana cara sholat yang benar, cara sholat yang khusyuk. Sebab kitab Bidayatul Hidayah ini memang kita belajar bukan untuk tahu saja, tapi untuk mengamalkan. Dari kemarin kita belajar satu bab untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.